Salam Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu dalam perenungan kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Kamis tanggal 7 Januari tahun 2021, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 19a. Saya bacakan untuk kita, judulnya Saulus bertobat. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepada imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ, dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam hidup ini kita bukanlah manusia yang sempurna, bukan manusia yang terbebas dari dosa. Mungkin kita adalah pribadi yang banyak kesalahannya, banyak tidak layaknya, banyak tidak berkenannya. Tapi kita patut bersyukur, walaupun kita tidak layak, Tuhan yang melayakkan kita. Tuhan yang berkenan memilih dan memanggil kita menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan memakai kita menjadi alat dalam tangannya. Sehingga perenungan kita pada pagi hari ini, saya memberi tema alat pilihan Allah. Alat pilihan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai alat pilihan Allah, kita dipilih oleh Allah dengan segala keberadaan kita yang awalnya tidak layak, tidak berkenan itu. Tapi karena Ia sudah memilih kita, Ia membuat kita menjadi layak, menjadi berkenan, bahkan menugaskan kita, memakai kita, sehingga kita menjadi alat yang Ia pakai untuk menyatakan kehendaknya, menyatakan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Sebagai alat Allah, kita diutus, dipanggil untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Di keluarga kita, kita menjadi alat Allah, menjadi pasangan hidup, menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mencintai, menyayangi keluarga kita. Bukan melakukan kekerasan, bukan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Di masyarakat kita menjadi alat Allah, supaya kita bisa melakukan kebaikan, cinta kasih pada sesama kita. Melakukan
tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita adalah alat Allah di segala profesi kita. Jadi Ibu Bapak Saudara, hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita adalah alat Allah karena kita sudah menerima Dia. Maka kita adalah diutusnya, dipakainya untuk menjadi alatnya. Dan Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan mengharapkan bahwa hidup kami diubahkan. Seperti Saulus atau Paulus yang menjadi alat Allah. Kami pun boleh menjadi alat-Mu dengan segala keberadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.